Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RSSA. Apa kabar Sobat Sehat dimanapun berada yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Senang sekali saya Nasraila bisa menemani Sobat Sehat di Oskap hari ini. Obrolan seputar kesehatan kita bersama yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Nah, Sobat Sehat, saya juga mengundang untuk follow akun Instagram kami di @rssapkrs dan juga di @rs_saiful_anwar untuk update informasi seputar kesehatan dan juga kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Baik, masih dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, tepatnya di bulan kemarin ya. Untuk itu, tema kita hari ini adalah dampak perubahan iklim terhadap kesehatan anak. Nah, saya tidak sendiri, sudah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae singkatnya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, spesialis anak konsultan yang mengambil subspesialis emergensi dan rawat intensif anak. Beliau juga aktif di Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana. Beliau juga aktif di organisasi internasional di Strategic Advisor Group mewakili negara Asia Pasifik dan juga di Technical Advisory Group mewakili Indonesia. Nah, kedua organisasi ini konsen di hak-hak anak, kesehatan anak, dan juga lingkungan. Nah, pas sekali ya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, Dokter Kadafi. Selamat pagi. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Dokter. Kalau kita bicara tentang kesehatan anak, biasanya kita hubungkan dengan infeksi ataupun juga malnutrisi barangkali ya. Tapi di kesempatan hari ini menarik, Dok, karena kita menghubungkan dengan perubahan iklim, kayak gitu. Dan memang perubahan iklim ini masih menjadi isu global ya, Dok ya, yang belum tuntas sampai sekarang. Betul. Nah, saya ingin tahu lebih jauh nih, Dok, menurut Dokter Kadafi sendiri sebenarnya perubahan iklim ini bagaimana sih bisa terjadi, Dokter? Oh, baik. Ya. Kebetulan kita juga bawa alat peraga ya tentang perubahan iklim ini agar lebih mudah kita menjelaskan. Jadi memang perubahan iklim ini sedang menjadi isu hangat di dunia. Ya. Dan semua orang konsen, bukan hanya aktivis lingkungan, tetapi aktivis kesehatan anak juga konsen terhadap perubahan iklim. Jadi begini, situasi yang terjadi di dunia saat ini itu perubahan iklim didasari oleh adanya gas rumah kaca. Bagaimana proses itu terjadi? Saya akan mengilustrasikan situasi itu. Jadi, kalau kita berkaca pada situasi sebelum tahun 1700-an, itu di mana industri itu belum begitu berkembang, situasi alamnya adalah seperti ini. Ini sinar matahari yang menyinari bumi ya. Posisi normalnya ketika matahari dia menyinari bumi, maka akan ada pantulan sinar matahari itu kemudian memantul. Sebagian sinar itu terserap, menghangatkan bumi dan sebagian dia akan memantul. Namun dengan adanya suatu revolusi industri, di mana situasi itu terjadi banyak sekali industri-industri yang berkembang ya di situ, apa yang terjadi? Situasi-situasi inilah ya, ketika terjadi sinar matahari itu menyinari bumi, produk dari gas-gas yang ada dari perusahaan-perusahaan atau dari pabrik-pabrik atau dari kendaraan bermotor itu akan menyebabkan terjadinya produk gas. Nah, gas itu apa saja? Ada karbon dioksida, kemudian ada dinitrogen monoksida, kemudian ada gas-gas metana dan lain sebagainya. Nah, gas ini yang akan tertahan pada lapisan ozon di sini. Apa yang terjadi? Gas tersebut di sini, panas bumi yang mestinya memantul dan keluar daripada ozon, dia akan tertahan di sini. Nah, ketika ini tertahan, yang terjadi maka panas bumi ini akan meningkat. Dampak dari panas bumi itu sendiri akan menyebabkan terjadinya area-area yang tadinya memang diperuntukkan untuk es menjadi meleleh. Sehingga akan terjadi pergeseran atau terjadi kenaikan dari permukaan air laut dan bisa berdampak salah satunya ada di bencana-bencana alam yang ada di dunia. Dan di Indonesia kan beberapa kali mengalami gempa bumi dan itu ada hubungan erat dengan situasi perubahan iklim saat ini. Jadi ini masih beruntun ya, Dok, masih ada hubungan antara pemanasan global, terus kemudian juga
terjadinya gempa-gempa itu juga masih ada hubungan gitu ya? Ya, dan ini hubungannya sangat erat sebenarnya. Nanti mungkin saya akan jelaskan lebih detail bagaimana perubahan iklim ini bisa menyebabkan gempa bumi. Kelihatannya jauh, tetapi sebenarnya efek itu kalau mau kita jabarkan satu persatu itu sangat berhubungan erat, ya seperti itu. Jadi memang sekecil apapun yang kita rasakan dan tahu tentang perubahan iklim, ini sangat penting buat kita untuk memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dok terkait ini hubungan, dokter membawa alat peraga. Ya, saya membawa alat peraga tentang bagaimana perubahan iklim tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, ini saya mengibaratkan sebenarnya apabila kita fokus di area ini ya, fokus di area kutub. Tadi saya jelaskan ketika sinar matahari ini dia menyinari bumi posisinya dan kemudian ada peningkatan revolusi industri ya, sehingga menyebabkan produk daripada industri itu berupa gas-gas. Gas ini akan tertahan pada lapisan ozon ini. Nah, sehingga berdampak pada panasnya permukaan bumi. Akibatnya terjadi lelehan pada pada area es yang ada di masing-masing kutub. Situasinya mungkin seperti ini ya. Nah, jadi ini saya ibaratkan ini adalah es-es yang ada di kutub. Situasinya pada saat terjadi pemanasan atau peningkatan panas bumi, es-es ini akan meleleh. Es-es ini akan meleleh. Nah, jadi situasinya adalah es-es ini meleleh, ya seperti ini mungkin ya. Nah, jadi yang dia awalnya cukup kokoh seperti ini dia meleleh. Nah, ketika ini meleleh, apa yang terjadi? Ada namanya suatu efek isostatic rebound. Jadi lelehan pada satu area akan berdampak kenaikan permukaan air laut. Karena bagaimanapun juga ini keseimbangan antara air laut sama es yang ada di kutub itu adalah dua zona yang harus saling seimbang. Maka kalau salah satu meleleh, dia akan lari kemana? Pasti ke permukaan laut. Yang terjadi adalah begitu es itu meleleh akan terjadi kenaikan air laut. Nah, seperti ini. Terjadi kenaikan air laut seperti ini, dampaknya apa kalau terjadi kenaikan air laut seperti ini? Ini menyebabkan pergerakan dari lempengan bumi di area yang lain. Jadi kita ngomong tentang kutub atau berbicara tentang kutub, tapi faktanya bisa menstimulasi pergeseran dari pergeseran dari patahan bumi itu di tempat yang lain. Nah, kebetulan di Indonesia, negara yang kita cintai ini dilewati oleh 3 lempeng. Ya, 3 lempeng itu apa saja? Yang pertama adalah lempeng Eurasia dari patahan Sumatera bawah ya. Kemudian dia ada Indo-Australia dan ada Pasifik. Ya, jadi dari sini, kemudian sini dan Pasifik. Melelehnya es yang ada di kutub menyebabkan pergeseran di seluruh patahan bumi. Salah satunya di Indonesia. Apa dampaknya? Ya, dampaknya Indonesia akan mungkin beberapa kali mengalami situasi gempa karena situasi ini. Jadi ini rentetan yang erat kaitannya masing-masing dengan situasi-situasi bencana, kemudian situasi dampak kesehatan dan lain sebagainya dari climate change atau perubahan iklim. Dan kita perlu tahu bahwa awal muasalnya dari tahun 1700 ini, kemudian terjadi peningkatan industri di seluruh dunia. Tahun 1950 terjadi peningkatan yang sangat ekstrim dari kadar karbon dioksida yang tadi saya bilang ya, di udara seperti ini. Dan terjadi peningkatan suhu bumi. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini dalam 30 tahun itu sudah naik 0,1 derajat. Dari tahun 1886 sampai tahun 2020 sudah 1,6 derajat Celcius. Jadi dampak itu cukup besar. Kalau ada pertanyaan, apakah gas rumah kaca itu kalau misalnya tidak ada revolusi industri tidak terjadi? Tetap terjadi. Namun kalau tidak terjadi gas rumah kaca atau adanya pemanasan yang ada di bumi, kita mungkin bisa membeku, terlalu dingin. Namun ini terlalu berlebihan. Gas rumah kaca yang ada di dunia saat ini terlalu berlebihan. Yaitu tadi bahwa panas yang harusnya bisa memantul melewati lapisan ozon tertahan oleh gas-gas itu. Gas itu produk apa? Macam-macam. Ada kendaraan bermotor, pabrik. Metana itu bisa dari bahan organik yang membusuk atau dari
sisa-sisa kotoran dari ternak dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin kita juga harus ingat, dan kalau kita mau ngontrol perubahan iklim, aspek-aspek tadi itu juga mesti diperhatikan. Ini juga ada fakta menarik nih dok. Kalau tadi dokter bilang terkait dengan polutan, gas-gas dan sebagainya. Tadi saya sedikit melihat di berita itu bahwa kualitas udara di ibu kota kita, di Jakarta itu sudah menempati ranking 2 terburuk di dunia. Dan kalau kita bicara di Kota Malang sendiri, itu saya melihat bahwa range angka indeks kualitas udara itu mencapai angka 90 sampai 120. Dan itu kalau kita bicara normal dok, normalnya 0 sampai 50. Itu kan sangat memprihatinkan gitu kan ya. Ya. Nah, apakah ini juga berhubungan dokter, apa ini juga bisa mengambil andil juga terhadap ini perubahan iklim dok? Oh jelas. Nah jadi situasi-situasi di Indonesia ya, ini juga memprihatinkan beberapa kondisi ya. Ini saya punya alat peraga yang ada di sekitar kita ya, bahwa emisi kendaraan yang ada di Indonesia itu ya, mungkin di dunia ya, negara-negara yang traffic jam, yang kemudian lalu lintasnya cukup tinggi, akan berdampak terhadap perubahan lingkungan jelas. Karena emisi gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, apalagi kendaraan-kendaraan yang lama, yang kita lihat ya, asapnya hitam dan lain sebagainya, dia kontributor untuk menghasilkan gas yang akan tertahan tadi. Apa saja yang dikontribusikan dari kendaraan bermotor ini? Satu, karbon monoksida. Kemudian ada nitrogen dioksida yang dia akan naik ke atas dan dia akan tertahan. Belum lagi partikel-partikel yang kecil yang dihasilkan ya, ada PM2,5 terhirup oleh manusia. Itu menjadikan problem bagi paru-paru manusia yang ada di tempat lokasi adanya polusi udara tersebut. Jadi, apakah ada hubungan dengan perubahan iklim? Tadi saya sudah jelaskan bahwa produk gas yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan yang ada di dunia ya, terutama di Indonesia, ini menghasilkan beberapa produk gas. Nah, produk gas ini akan tertahan, ya, tertahan, pekat seperti ini. Akibatnya panas bumi akan meningkat di sini. Yang kedua, produk dari asap-asap ini ada partikel-partikel kecil yang kita sebut PM2,5, 2,5 mikron. Normalnya sebenarnya tidak boleh partikel-partikel kecil itu sampai banyak di udara, karena dia akan terhirup. Ya, harusnya dia tersaring di dalam hidung itu. Ini akan terhirup sampai dengan ke paru-paru. Ini berdampak masalah. Ya, jadi makanya mungkin kebijakan-kebijakan publik tentang kendaraan massal ya, kendaraan angkutan massal, itu salah satunya adalah untuk mengurangi emisi yang cukup banyak dari overcrowded-nya kendaraan yang ada di perkotaan, seperti itu. Baik, jadi dampaknya memang sangat luas ya dok. Sangat luas. Kalau kita bicara tentang kesehatan anak nih dok, kenapa kita harus membahas terkait anak? Apa yang menyebabkan anak ini menjadi lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa, dokter? Baik, ini pertanyaan cukup bagus. Sebagai dokter anak dan sebagai orang tua ya, kita harus paham bahwa kita jangan memaksakan bahwa anak itu dianggap seperti dewasa mini. Anak itu bukan dewasa mini. Jadi apapun itu kadang-kadang kita kesel. Ini gimana sih kok nakal sekali atau apa? Jangan ya. Ucapan-ucapan negatif thinking ke anak itu akan berdampak buruk secara psikologis kepada anak. Anak ini istimewa karena ada 4 poin yang berbeda dengan dewasa. Poin yang pertama adalah secara anatomi berbeda. Yang kedua secara fisiologi berbeda. Yang ketiga itu secara tumbuh kembang berbeda. Dan yang keempat adalah secara psikologis berbeda. Secara anatomi berbeda bagaimana? Proporsi kepala anak itu lebih besar dibandingkan dengan dewasa, ya. Kepala terhadap tubuh itu lebih besar. Kemudian yang kedua, secara luas permukaan tubuh anak itu lebih luas daripada dewasa. Apa dampaknya? Ketika kita berbicara lingkungan, terutama perubahan iklim, panas dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah polusi-polusi tersebut, kemudian panas-panas tersebut itu meningkatkan derajat dehidrasi yang lebih besar pada anak-anak. Itu yang secara anatomi berbeda. Kemudian yang kedua, kalau yang secara
fisiologi yang berbeda apa? Kita tahu bahwa kalau bayi ya, neonatus, itu laju nafasnya itu kan cepat. Nanti bertambah usia akan menjadi lebih lambat. Kita bayangkan, kalau anak-anak kita itu dibawa keluar dengan kualitas udara yang buruk, panas-panas yang dalam tubuh yang cukup tinggi, ya, maka anak itu akan menjadi korban karena dia akan menghirup lebih banyak. Yang ketiga, tumbuh kembang. Kita tahu ya, kita nggak bisa menghambat tumbuh kembang anak. Mengapa? Anak ini daya eksploratifnya tinggi. Dia ingin pergi keluar rumah untuk mengeksplorasi apa saja. Kalau lingkungan itu tidak bersahabat dengan anak, maka korbannya adalah anak. Yang keempat adalah psikologis. Jadi anak ini kan rasa ingin tahunya besar. Disuruh jangan, dicoba. Nah, itu yang terjadi. Ketika misalnya dia mainan tanah, dan tanah ini udah ada kontaminan polusi yang cukup besar, sama dia dijilat-jilat. Jangan dijilat, dia makan. Nah, itu yang kita mesti harus antisipasi. Jadi kalau kita berbicara tentang anak, berdampak atau tidak dari perubahan iklim, anak ini subjek yang paling rentan untuk terjadi problem pada saat bencana perubahan iklim ini sendiri. Baik, menarik sekali ya Sobat Sehat. Dan tentunya kalau sudah terjadi seperti itu dok, karena anak itu kan rentan, kira-kira dampak apa saja yang akan muncul dokter? Misalkan apakah ada penyakit tertentu yang akan muncul atau bagaimana dokter? Baik, ya ini WHO itu merumuskan dampak kesehatan pada anak akibat perubahan iklim ada 3 poin. Tetapi saya kemudian mereview beberapa literatur, menurut saya kita bisa tambahkan 1 poin terakhir. Poin yang pertama yaitu dampak langsung dari perubahan iklim terhadap anak. Yang kedua adalah dampak yang dimediasi oleh ekosistem. Yang ketiga adalah dampak perubahan iklim jangka panjang terhadap kesehatan anak. Dan ini yang terakhir, karena negara kita itu akuariumnya bencana, maka yang keempat adalah dampak terhadap bencana. Dampak yang pertama, dampak langsung. Dampak langsung itu ada 2, yaitu yang pertama suhu bumi yang ekstrim dan cuaca bumi yang ekstrim. Suhu bumi yang ekstrim yang terjadi adalah situasi di mana panas yang terlalu tinggi atau dingin yang terlalu ekstrim itu berpengaruh terhadap peningkatan kematian pada anak. Penelitian di Kanada ternyata peningkatan suhu yang ekstrim itu bisa menyebabkan kematian pada bayi-bayi pada saat hari H peningkatan suhu atau 1 hari sebelumnya. Kalau hipotermi atau suhu yang di bawah normal, jelas bayi-bayi pun itu sangat rentan ya. Jadi kita tidak usah berbicara suhu yang ekstrim. Kalau bayi itu kedinginan, maka resiko hipotermi dan meninggalnya tinggi. Itu dampak langsung. Yang kedua, dampak perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi ada suhu yang ekstrim, ada cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim di Indonesia sering berdampak di mana? 1, kekeringan, kebakaran hutan. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi kebanjiran dan presipitasi. Presipitasi itu mungkin begini, Mbak Lela. Kita pernah merasakan bahwa ada musim hujan yang sangat ekstrim tinggi. Karena apa? Proses terjadinya hujan ini juga unik ya. Jadi ketika panas bumi ini meningkat, apa yang terjadi? Ini terjadi penguapan dari air. Dia akan tertahan di sini. Kalau panasnya itu cukup meningkat, maka penguapannya sangat meningkat. Nanti pada satu titik masa es yang sudah kan semakin tinggi itu jarak bumi ke angkasa itu kan suhu akan semakin minus, semakin dingin ya. Ini jadi es, tapi dia punya efek berat. Kalau sudah nggak kuat menahan, dia akan jatuh. Ketika permukaan bumi itu penuh dengan panas, maka dia akan meleleh, jadilah hujan. Kalau pada saat ini situasi jatuhnya ini dilingkupi dengan dingin, maka jadi hujan es. Nah, ini efek presipitasi yang cukup tinggi, pasti berdampak pada anak-anak. Nah, kemudian efek yang lain adalah yang kedua, yang dimediasi ekosistem. Ada namanya vector-borne infection, kemudian ada waterborne infection, kemudian yang ketiga itu bisa polusi udara. Jadi polusi udara itu difasilitasi oleh atau dimediasi oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah dampak jangka panjang. Jangka panjang itu adalah efek dari, contoh misalnya, kita tidak pernah membayangkan perubahan iklim ini berdampak pada hasil panen yang tidak optimal. Ya, kita hanya memikirkan di Indonesia. Bayangkan kekeringan yang lama di Afrika menyebabkan tidak ada suplai
nutrisi, dampak masyarakat anak di dunia itu bisa terjadi stunting. Di Indonesia pun suatu saat nanti kalau suhunya ekstrim, kita memang negara tropis yang ada 2 musim, kemarau dan hujan. Tetapi kalau hujan terlalu berlebihan, dampaknya adalah kita nggak bisa panen juga. Betul. Kalau kekeringan berkepanjangan, kita nggak bisa panen. Bagaimana suplai nutrisi pada anak-anak apabila sumber makanan ini tidak ada? Itu akan berdampak. Kemudian yang berikutnya adalah dampak terhadap bencana. Tadi kita udah singgung. Ya, perubahan iklim jauh nggak hubungannya sama? Dekat. Gempa bumi aja yang tidak pernah dipikirkan dari panas bumi, ternyata terdampak dari isostatik rebound, efek melelehnya es kutub, jadi terjadi pergerakan di tempat yang lain. Jadi sebenarnya itu dampak yang akhirnya berdampak. Ketika terjadi bencana, anak-anak itu mesti harus pindah dari rumahnya, kehilangan teman-temannya, psikologis loh terdampak. Kita nggak sempat memikirkan seperti itu. Anak-anak ini kalau saya perhatikan selama saya menjadi relawan bencana, dia akan senang di 1 bulan pertama. Setelah itu dia akan merasa kesepian. Ketika relawan datang semuanya membawa mainan, senang mereka. Tapi ketika semuanya pergi, di saat itulah kadang-kadang depresi terjadi pada anak-anak. Jadi itulah dampak perubahan iklim terhadap anak-anak di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Ternyata dampaknya sangat kompleks ya dok. Itu Ya, benar-benar di luar pemikiran pada umumnya gitu dok. Ya betul. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ya sebegitu kompleksnya sebenarnya problem anak itu. Benar sekali. Nah, karena efeknya, dampaknya sangat berbahaya sekali. Mungkin ini kita jadi sebagai orang tua juga semakin khawatir nih dok. Nah, mungkin dokter bisa nih, apa sih yang bisa kita upayakan atau untuk mengantisipasi anak-anak ini agar kesehatannya tidak terganggu? Ya mungkin sekarang kondisinya tidak ideal ya dok ya, tapi bagaimana sih menjaga kesehatan anak dan juga mungkin lebih jauh lagi bagaimana agar kita itu bisa memperbaiki kondisi yang sangat tidak ideal ini dok. Baik, kita berbicara situasi di Indonesia ya, ini polusi udara lagi hangat sekali. Iya dok. Maka sebagai orang tua itu harus memperhatikan sebenarnya. Kita tidak boleh tidak peduli. Apa yang diperhatikan adalah indeks kualitas udara di lingkungan kita. Di kota-kota besar itu ada. Kualitas udara kita itu sudah level merah sekali atau seperti apa itu, ya? Kan ada indeks. Itu perlu diperhatikan. Dan itu sudah ada informasi. Orang umum tahu bahwa kualitas buruk sekali itu ada. Sehingga kita bisa menggunakan strategi. Ketika kualitasnya buruk sekali, ya jangan paksakan anak untuk keluar. Memang akan berentet dampaknya. Anak terlalu lama di rumah, dampak psikologisnya juga jadi depresi. Bagaimana tumbuh kembang kan tadi berbeda dengan orang dewasa. Tetapi untuk amannya, maka anak ditahan. Mengapa? Saya contoh aja untuk polusi udara ya. Partikel-partikel yang dilepaskan dari asap kendaraan bermotor yang itu partikel kecil dan dia berpengaruh terhadap tumbuh kembang sistem saluran pernafasan pada anak-anak. Dan apabila kita paksakan anak terekspos dengan situasi-situasi udara yang tidak bersih, maka dampaknya bisa menstimulasi asma, infeksi pada sistem saluran pernafasan, kerusakan pada sistem saluran pernafasan. Yang kedua, pandemi ini membawa kita pada suatu habit yang sebenarnya baik. Kita mempunyai habit untuk menggunakan masker, ya, kemudian hidup bersih, dan itu tetap harus ditanamkan pada anak-anak kita. Dalam situasi seperti ini, ketika memaksa harus keluar, maka kita tanamkan anak menggunakan masker. Yang ketiga, ya upayakan kita memproviding atau menyiapkan udara yang cukup bersih di tempat kita. Jadi kalau memang lingkungan belajarnya ber-AC, di-recycle kembali udaranya, itu jauh lebih baik. Kemungkinan besar seperti itu yang kita bisa lakukan sebagai orang tua. Baik dokter. Dan menarik juga nih dok, di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri juga berkomitmen untuk menciptakan Green Hospital dokter. Ya. Jadi kami di sini juga memfasilitasi adanya ruang-ruang terbuka hijau, kemudian sumur resapan, dan juga adanya peraturan kawasan bebas rokok, dokter. Ya. Nah, semoga itu juga bisa membantu ya, dokter ya, sebagai upaya untuk memperbaiki lingkungan gitu. Ya, saya sangat terinspirasi dengan situasi di Rumah Sakit Saiful Anwar ya. Kebetulan saya melihat sendiri proses bagaimana masing-masing satker itu mencanangkan adanya Green Hospital. Jadi dari space ruangan-ruangan atau space taman yang kosong dikelola menjadi ruang terbuka hijau. Kalau kita melihat di beberapa tempat ya, terutama kalau kita berbicara tentang anak, di Irna 4,
Ya, kita siapkan ada taman, di situ ada gazebo tempat membaca, kemudian anak-anak bisa bermain karena ada beberapa perlengkapan permainan di sana. Ini menunjukkan komitmen dari Rumah Sakit Saiful Anwar untuk ramah terhadap lingkungan. Jadi kita harapannya mereduksi efek-efek yang tadi kita sudah bicarakan dan harus menjadi pioner. Hal-hal yang semacam ini semoga tetap disiapkan ruang terbuka hijau tersebut. Itu sangat bagus menurut saya. Baik dokter, karena waktu sangat terbatas ya dok, sehingga kita tidak bisa berlama-lama membahas terkait dengan dampak perubahan iklim ini terhadap kesehatan anak. Saya mengucapkan terima kasih dokter sudah berkenan hadir di OSKAP hari ini. Ya. Semoga apa yang diberikan oleh dokter Kadafi tadi bermanfaat dan tentunya bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Neslaila undur diri. Salam sehat RSSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim berdampak buat manusia di seluruh dunia, terutama di Indonesia dan terutama buat anak-anak Indonesia. Maka mulai dari sekarang kita berbuat yang nyata untuk menghambat dampak dari perubahan iklim itu sendiri.